Oke, nah dalam menggeluti dunia arsitek, meskipun seperti saya katakan tadi, kata arsitek untuk diri saya sendiri masih belum bisa untuk bilang bahwa saya ini adalah seorang arsitek, berhubung karena saya tidak lagi memperpanjang sertifikat IAI, tapi di sini saya akan berbicara sebagai seorang praktisi. Jadi kalau yang sebelumnya saya memang berbicara lebih 100% untuk menjadi seorang dosen di pertemuan pertama sampai ketiga. Kalau sekarang saya ingin mencoba menggabungkan antara saya seorang dosen juga eh, saya seorang praktisi. Artinya orang yang bergelut langsung dengan bidang ilmu yang saya geluti selama ini secara langsung di lapangan. Artinya dalam pekerjaan-pekerjaan yang real. Nah, ada beberapa hal yang fundamental atau yang sangat penting sekali dalam sebuah sebuah proyek atau sebuah pekerjaan yang dalam hal ini pekerjaan yang menyangkut ilmu arsitektur, itu adalah bagaimana seorang arsitek itu melihat atau memandang uh, balance system atau keseimbangan dalam idealisme kita sebagai seorang arsitek, apalagi arsitek muda, dan industri arsitektur itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara sebuah proyek atau namanya pekerjaan itu kan kita sudah masuk ke area bisnis. Nah, proyek itu adalah area bisnis untuk arsitek itu sendiri. Jadi masing-masing kita kan masing-masing masing-masing individu lah pasti akan memiliki karakter masing-masing. Apalagi kalau kita masih dalam tahap mahasiswa atau katakanlah kita baru lulus, biasanya kita memiliki idealisme masing-masing. Nah, di sini kita akan berbicara tentang pertama idealisme sebagai seorang arsitek dan industri arsitektur itu sendiri. Biasanya kita akan idealis dalam desain ataupun dalam penerapan desain development atau project delivery itu sendiri, dan yang memang lebih menyangkut ke produk arsitektur. Sedangkan untuk industri arsitektur, nantinya kita akan memikirkan ke fixed cost, jadi dana yang betul-betul terukur, dana secara keseluruhan ya. Terus biaya operasional kita sebagai seorang arsitek, dan mungkin nanti kita juga diharuskan untuk memiliki dana cadangan, dan mungkin juga nanti ada pemikiran untuk investasi sebagai seorang arsitek, cash flow, dan yang lebih penting juga nanti yang terakhir adalah branding atau merek atau kalau mau dikatakan ciri khas dari seorang arsitek itu sendiri. Karena dalam memenang balance antara idealisme dan industri, itu nanti outputnya atau fokusnya nanti akan lebih bagaimana sih kita mendapatkan macam komponen feel atau kalau mau dikatakan juga sebagai gaji atau bayaran sebagai seorang arsitek lah. Kata kasarnya bayaran lah. Atau pendapatan kita nanti. Karena kita kan ini sudah berbicara tentang bisnis. Oke, jadi sekedar untuk sharing, seperti contoh,
Untuk di awal-awal setelah dari masih mahasiswa sih, saya sudah mulai untuk menjadi seorang drafter, belum sampai ke desain. Karena kita memang mulai dari nol, drafting untuk dari proyek gambar rumah sampai ke bangunan pemerintah sebagai seorang drafter. Nanti setelah lulus, pekerjaan pertama saya adalah sebagai seorang drafter untuk bangunan kantor wali kota, wali kota Tomohon, dan selanjutnya masuk ke proyek rumah tinggal. Untuk kantor wali kota sekitar, kalau nggak salah, sekitar tahun 2004, 2000, ya 2003, 2004. Nah, proyek berikutnya sekitar tahun 2007 itu rumah tinggal sampai 2009. Nanti saya akan lebih perjelas nanti di akhir. Nah, dalam membuat proyek tersebut, biasanya kan kita memiliki idealisme. Waktu itu memang dalam pekerjaan sebagai drafter, idealisme itu nggak bisa diwujudkan karena kita kan cuma sebagai seorang drafter, bukan penentu kebijakan sebuah desain. Jadi kita hanya mengikuti saja desain seperti apa yang telah ada, dan kita tinggal kembangkan untuk wilayah-wilayah, bagian-bagian yang detail, untuk detailnya saja, seperti gambar kerja. Jadi kita lebih lebih konsep ke lebih fokus ke detail. Nah, di saat saya memulai proyek rumah tinggal, itu muncul idealisme saya untuk seperti apa sih yang saya pernah terima waktu kuliah dulu dan bagaimana prakteknya. Karena di situ saya langsung berhadapan eh, dengan klien, tapi karena memang berhubung klien itu masih memiliki hubungan saudara, memiliki kedekatan, jadi kita konsultasinya tidak kaku, dan klien lebih, atau ya klien saya waktu itu lebih cenderung percaya kepada saya, karena dia tahu saya juga seorang arsitek, seorang arsitek baru, arsitek muda, dan dia sendiri itu suami istri memang tidak mengerti tentang bangunan, jadi mereka lebih sering berkonsultasi seperti apa sih yang ide-ide yang bisa saya sampaikan kepada mereka. Nah, menyangkut idealisme, saya sendiri lebih lebih cenderung untuk sebisa mungkin tidak sampai eh, mengganggu alam, apalagi merusak alam, atau di dalam pembangunannya, dalam pekerjaannya nanti sedapat mungkin menghindari gangguan, untuk apalagi kita membangun di wilayah kota yang notabene pasti di samping lokasi itu pasti ada kemungkinan, ya, ada rumah-rumah tetangga. Sedapat mungkin kita menghindari konflik, dan dalam pembangunannya juga, dalam desainnya juga, sedapat mungkin desainnya itu tidak mengganggu tetangga. Contoh, kalau seandainya sudah dibatas, kita membangun bangunan sudah dibatas dengan tetangga, terus dindingnya itu kita buat jendela, itu dalam unsur etika itu sudah tidak tidak bisa juga, karena itu tidak etis. Jadi seperti itu. Jadi idealisme seperti itulah yang saya pegang selama ini. Jadi untuk selain hal-hal yang doktriner seperti itu, hal-hal yang lain saya bisa kesampingkan. Karena tujuannya adalah bagaimana kita sebagai seorang arsitek itu adalah sebagai problem solving lah. Jadi yang bisa memberikan solusi. Identik juga dengan dokter lah, yang bisa menyembuhkan, seperti itu. Bukan artinya, jadi kita anggap klien itu sebagai pasien kita yang mungkin memiliki masalah. Kalau dalam hal arsitektur mungkin menginginkan sebuah bangunan atau
ingin membuat sebuah rumah, kalau dokter kan ingin menyembuhkan penyakit. Jadi kita di sini dalam hal seorang nantinya sebagai seorang desainer, tujuan kita adalah bisa memberikan solusi yang terbaik. Apa yang kita dapatkan selama kita kuliah, itu sedapat mungkin ilmu-ilmu tersebut bisa menjadi kita bisa membuat solusi dari ilmu-ilmu yang pernah kita dapat selama kita kuliah. Oke, kira-kira sampai sini ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan untuk yang poin yang berikut di sini tentang industri arsitektur itu sendiri. Nah, di sini kita nanti sangat mungkin kita harus memikirkan anggaran dalam penentuan cost atau dana di saat kita membuat sebuah proyek. Sangat mungkin kita bisa memastikan bahwa kita paham tentang itu, kita bisa membuat manajemen dalam manajemen keuangan untuk proyek yang kita buat. Artinya kita paham antara desain yang kita buat dengan nantinya total budget yang owner bisa sediakan. Itu supaya nanti ada nanti owner itu bisa cepat setuju atau bisa langsung menyetujui desain kita dan proyek itu bisa berlanjut dengan lancar, tidak ada hambatan. Baru yang kedua tentang dana operasional kita sendiri. Jadi di saat kita mengajukan sebuah desain, pastikan kita memiliki pendapatan di situ. Setidaknya dalam satu gambar mungkin kita tergantung ya, hitung-hitungannya seperti apa. Ada presentasi proyek macam kalau gaji seorang arsitek itu dihitung dari presentasi total dari harga proyek, atau kita bisa hitung per meter seperti itu. Dan setelah kita mendapatkan uang dari situ, bagaimana kita bisa membuat dana yang kita dapat itu untuk memperkuat diri kita sendiri. Jadi contoh seperti saya, dari dana awal yang saya dapatkan itu saya belanjakan untuk, waktu itu saya masih menggunakan komputer PC yang memang kalau salah masih, ya untuk menggambar saja saya masih menggunakan AutoCAD 2000, kalau nggak salah itu 2004 itu. Jadi speknya masih rendah, masih di bawah, dan masih kesulitan sekali untuk membuat gambar 3D waktu itu, karena aplikasi AutoCAD 2006 juga belum sepenuhnya support untuk menggambar 3 dimensi, dan memang jadi berat sekali kendalanya di situ. Tapi tetap saya berusaha, karena waktu itu gambar pertama saya yang rumah tinggal itu satu file saja sampai mendekati 50 megabyte gitu, satu file. Jadi memang besar sekali, jadi itu berat sekali. Tapi akhirnya saya bisa membuat dengan berusaha untuk memanage aplikasi waktu itu yang ada. Dan setelah saya mendapatkan gaji untuk proyek pertama rumah tinggal itu, saya langsung membelanjakan untuk laptop waktu itu. Saya langsung beli laptop, dan waktu itu karena saya juga waktu itu belum punya printer, jadi saya beli laptop dan printer waktu itu, printer A4. Untuk nanti kalau misalnya ada, kan sebelumnya saya tiap kali
selesai membuat desain atau gambar, saya print di luar lah, karena saya tidak mempunyai printer waktu itu. Dan setelah proyek yang pertama, akhirnya saya mendapatkan sebuah laptop dan sebuah printer. Setidaknya seperti itulah. Lumayan lah untuk pengembangan pengembangan untuk berikut, untuk proyek yang berikut. Dan selanjutnya itu berkisar sekitar 2 tahun, saya dapat proyek lagi, yang lumayan lama 2 tahun. Tempat tinggal juga. Untuk yang pertama lokasinya cuma di dekat rumah saya sendiri. Sedangkan untuk proyek yang kedua, saya mendapatkan di lokasinya di Citraland waktu itu. Tapi ya bangunannya kecil, karena untuk keluarga kecil juga. Tapi setidaknya dengan itu saya bisa membeli perangkat yang lain lah untuk bisa membantu. Jadi membantu saya dalam proyek-proyek berikutnya. Jadi itulah bagaimana kita bisa memanage keuangan yang kita dapat. Entah itu nantinya kita bisa, kalau seandainya memang dana yang kita dapatkan besar, mungkin kita bisa menjadikan untuk dana investasi, atau kita bisa persiapkan untuk sebagai dana cadangan. Dan ingat, serapat mungkin dalam nantinya pengalaman kalian, dapat mungkin kalian nanti bisa ada ciri khas sendiri loh. Nah, nantinya bisa jadi branding kalian untuk atau merek kalian loh, supaya nanti bisa dikenal. Nah, balance dalam idealisme dan industri arsitektur itulah nantinya akan menentukan komponen fee yang akan kalian dapatkan nanti. Itu penting sekali. Jadi saya berharap banyak untuk kalian nanti bisa memahami ini, karena makanya ini saya anggap sebagai sebuah hal yang fundamental pertama. Oke, untuk kita masuk ke slide yang berikut. Nah, untuk hal yang penting berikutnya adalah proses seorang arsitek dalam proyek itu sendiri. Oke, untuk hal yang kritis atau yang penting dalam berarsitektur, ini yang poin yang kedua yang penting. Di sini bagaimana seorang arsitek itu, atau seorang arsitek muda dalam mengerjakan proyek itu sendiri. Terlepas dari proses awal yang menyangkut desain, itu kita akan lebih memikirkan pada secara keseluruhan dari awal kita itu dikontak oleh klien, kita harus memikirkan ke depan sampai dengan proyek itu finish atau selesai. Jadi setelah proyek itu selesai, nanti proyek itu diserahkan ke klien. Nah, proses itulah yang sangat penting. Jadi dari awal, mulai dari kontak awal jadi kalian dikontak oleh atau dihubungi oleh klien hingga finalisasi proyek itu, kita harus berusaha untuk memandang tahap demi tahap itu secara detail. Jadi bukan artinya kita cuma mendesain, terus selanjutnya kita serahkan ke klien, dan kita tidak lagi masuk ke dalam proyek itu sendiri. Sangat mungkin kita bisa, selama proyek itu masih berlangsung, kita juga ada di dalamnya. Kita nggak bisa lepas dari itu, karena itu adalah tanggung jawab moral kalian sebagai seorang arsitek. Jadi tanggung jawab kalian bukan cuma sekedar mendesain atau menggambar, tapi bagaimana proses itu dalam proses pembuatannya sampai selesai. Karena nantinya kalian akan berusaha untuk bisa, kalian sebagai pengarah di situ. Seperti yang kita bicarakan di materi sebelumnya,
itu kan dalam sebuah proyek itu terdiri dari owner atau klien, dan yang kedua itu seorang arsitek yang mendesain. Setelah itu menyangkut ke material itu tergantung material dari mana yang kita dapatkan. Kita menggunakan mungkin distributor bahan bangunan. Selanjutnya nanti masuk ke kontraktor yang akan mengerjakan. Jadi kalau di sini ada 4 poin: owner, arsitek, distributor bahan, dan yang terakhir kontraktor. Jadi 4 itu yang akan bertanggung jawab dalam sebuah proyek. Oke, dalam proses proyek, pembuatan proyek itu sendiri, itu di sini saya coba gambarkan seperti ini, yang kalau kalian bisa lihat di tampilan. Ini masih jelas di screen-nya, masih jelas. Halo, masih kelihatan ini? Jelas, Nah, ini dari 5 tadi kurang 4 lagi. Ini Aaron ini hilang-hilang dari tadi. Oke, jadi ini kita bisa bagi. Yang pertama prosesnya dari client brief atau konsultasi dengan klien atau wawancara dengan klien, mengetahui bagaimana perspektif dari klien. Lalu yang kedua ini preliminary konseptual atau konsep awal. Konsep awal kita ini masih dalam tahapan briefing atau konsultasi dengan klien. Kita akan menerapkan konsep kita, konsep awal kita. Selanjutnya itu masuk ke nantinya skematik desain. Desain yang kita buat secara skematik. Dan yang berikutnya kita masuk ke design development. Jadi pengembangan dari desain itu sendiri. Yang berikutnya kita masuk ke construction documentation, yang berupa nanti bisa contoh-contoh mungkin yang nanti bisa kita bisa jabarkan. Lalu yang ketiga masuk ke poin pre-construction. Jadi sebelum konstruksi itu dieksekusi atau dilaksanakan, uji, kita akan masuk ke tahap pengujian pengujian konstruksi, yang bisa jadi kita akan berkolaborasi dengan bidang ilmu yang lain, contoh dari struktur, dan juga nanti mungkin akan masuk ke MEP dan yang lain-lain. Dan yang terakhir itu adalah proses konstruksi itu sendiri. Jadi pelaksanaan atau setelah finalisasi atau persetujuan keseluruhan dari owner, kontraktor, arsitek, dan arsitek itu dibutuhkan dalam proses pekerjaan konstruksi itu sendiri pada poin 4. Jadi skemanya seperti ini. Ini adalah project process atau proses dari sebuah proyek. Ini dalam pemahaman saya seperti ini. Oke, kita masuk ke detail. Nah, untuk ini saya bagi ini saya bagi 4 ya, 1, 2, 3, 4 bagian. Kita masuk ke bagian yang pertama ini, client brief dan preliminary konseptual atau konsultasi dengan klien dan konsep awal. Nah, di sini sedapat mungkin sebelum kita mulai sebuah proyek, sedapat mungkin kita mencari tahu lah pengetahuan klien seperti apa. Tujuannya klien dalam membuat bangunan ini seperti apa. Apa sih yang kalian ketahui, yang klien kalian ketahui tentang arsitektur itu apa sih? Arsitek itu apa sih?
karena nanti akan menyangkut hal-hal yang lain macam style bangunan atau langgam bangunan seperti itu. Dapat mungkin kalian bisa paham, karena dalam keadaan real, kalian akan menghadapi klien-klien yang pasti memiliki karakter khusus ya, yang memiliki pandangan khusus, memiliki prinsip-prinsip. Dan kita bukan cuma menghadapi klien itu, contoh kalau yang pasti kebanyakan yang akan konsultasi dengan kita kalau seandainya klien kita sudah berumah tangga, kebanyakan kan klien yang bapak yang biasa akan konsultasi dengan kita. Atau bisa juga kalau seandainya dalam rumah tangga mereka itu yang ibu atau yang perempuan yang dominasi. Berarti kemungkinan kita akan konsultasi dengan seorang perempuan, itu klien kita yang perempuan. Tapi bukan cuma mereka berdua. Kalau mereka memiliki anak, berarti kita akan mencari tahu apa sih aktivitas dari anak-anak mereka. Jadi pertama kita wajib atau kita sedapat mungkin mengetahui aktivitas dari sang bapak, aktivitas dari sang ibu, dan aktivitas dari anak-anak mereka. Dan sebisa mungkin ya, kalau seandainya klien kita sudah berumah tangga dan mereka memiliki pembantu, tidak tertutup kemungkinan juga sedapat mungkin kita jangan sampai mengesampingkan seorang pembantu di situ. Jangan sampai kita membuat nanti sebuah bangunan cuma khusus untuk keluarga itu, jadi bapak, ibu, dan anak-anak mereka, tapi pembantu mereka itu kita kesampingkan. Jangan sampai nanti konsepnya, contoh kalau kita membuat bangunan, kita hanya membuat kamar tidur utama dan kamar tidur anak-anak, sedangkan untuk ruang pembantu tidak ada. Nah, mungkin kan seorang pembantu itu harus tidur di lantai. Berarti kita harus membuat juga ruang tidur untuk pembantu. Dan jangan membuat kamar tidur pembantu juga itu tanpa memikirkan tentang bahwa pembantu itu juga kan seorang manusia. Artinya dapat mungkin kita harus membuat sebuah desain itu sesuatu yang layak untuk siapapun yang tinggal di situ. Saya pernah memberikan imajinasi tentang bagaimana sih kalau seandainya kalau kalian nanti diminta untuk membuat gambar penjara seperti itu. Jadi pemahaman kita sebagai seorang yang bergelut di bidang ilmu arsitektur, dapat mungkin kita harus memikirkan siapapun yang akan tinggal di situ. Kalau nanti mereka memiliki macam peliharaan macam apa ya, anjing atau kucing, itu itunya nanti juga sedapat mungkin bisa dipikirkan untuk bagaimana bisa membuat tempat untuk mereka seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengesampingkan siapa saja yang akan tinggal di situ. Nah, nantinya juga kan ada permintaan. Kalau seandainya ada permintaan di dalam bangunan itu, yang owner itu meminta untuk dibuatkan ruang tamu. Berarti setidaknya kita harus memberikan arahan bahwa ya akan kita buat program ruang yang ada di dalam itu khusus untuk ruang tamu, kita akan membuat sebuah ruangan yang kita ambil dari karakter umum lah, dari siapapun yang akan datang. Kecuali kalau memang ada ruang tamu itu dikhususkan untuk tamu-tamu tertentu. Jadi kita bisa tahu, oh tamu itu seperti ini. Jadi kita bisa menyesuaikan juga. Itu kan harapannya supaya siapapun tamu yang datang pasti akan betah juga di situ. Nah, mungkin kita membuat ruang tidur tamu yang membuat tamu itu tidak betah. Jadi seperti itu. Jadi siapapun yang akan tinggal di situ, sangat mungkin kita harus baca karakter mereka. Sampai sini ada pertanyaan? Ini dari pertemuan pertama sampai keempat ini tidak ada satupun yang pernah bertanya. Nah, mudah-mudahan kalian sudah paham. Karena tidak bertanya berarti apakah kalian paham atau kalian tidak peduli.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, untuk memahami pemahaman seorang klien, di sini, jadi tadi kita sudah berbicara tentang mungkin program ruang, space programming itu, bagaimana kita membuat sebuah ruangan itu berdasarkan dari survei yang kita lakukan, yang kita buat, survei terhadap keluarga yang akan tinggal, dan sampai kemungkinan kalaupun ada ruang tamu di situ yang membutuhkan keilmuan kita untuk bisa membuat ruang-ruang yang bisa membuat siapapun yang tinggal itu merasa betah. Nah, dalam mencoba memahami klien, kita harus memilah antara keinginan dari klien atau dan kebutuhan dari klien itu sendiri. Jadi what client wants dan what client needs. Jadi wants dan needs itu beda. Jadi apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan. Sedapat mungkin kita harus sesuaikan. Kadang pemahaman ini bias atau tidak bisa dikolaborasi atau agak rancu kalau dalam sisi bahasa. Tapi kita harus jadi apa yang klien inginkan itu biasanya itu kan langsung ungkapan ke kita. Tapi apa yang dibutuhkan oleh klien sebenarnya itu nanti akan kita dapatkan di saat kita survei. Survei bagaimana karakter dari klien itu kita sendiri. Jadi yang biasanya yang sering bias di sini adalah pengetahuan tentang selera atau pilihan dari klien itu sendiri. Nantinya kalau kita sudah masuk ke tentang hal yang berbau arsitektural, tentang style atau langgam dari arsitektur itu sendiri, ini akan bias. Kita harus cari sedapat mungkin bisa memahami apa sih yang dipahami oleh klien tentang style arsitektur itu sendiri. Contoh, arsitektur modern seperti apa, postmodern seperti apa. Jadi kalau seandainya klien kita menginginkan tema bangunannya modern, kita harus juga mencari tahu sampai di mana sih pemahaman dari klien itu sendiri, supaya nanti pemahamannya tidak bias. Jadi kita berusaha mensinkronkan antara pemahaman kita dan pemahaman klien kita. Jangan sampai nanti berbenturan. Karena biasanya nanti di dalam kita konsultasi, klien, apalagi yang tidak yang kurang terlalu tahu tentang ilmu arsitektur, biasanya pemahamannya lebih bersifat umum. Sedangkan kita kan sebagai orang yang berkecimpung langsung di dunia arsitektur, kita pasti tahu lah hal-hal detail tentang style itu sendiri. Ada juga kan yang lain yang menganggap, oh arsitektur minimalis itulah arsitektur modern. Padahal arsitektur minimalis itu hanyalah bagian dari arsitektur modern. Atau apalagi kalau nanti kita masuk ke style-style yang style lokal seperti arsitektur Nusantara, arsitektur tradisional, arsitektur tropis. Kalian harus bisa membedakan style-style seperti itu. Kalau nanti ada klien yang meminta, oh saya menginginkan tipe rumah saya menggunakan arsitektur tropis digabungkan dengan modern. Kalian harus bisa paham untuk kolaborasi seperti itu. Nanti juga setelah kita membuat tampilan seperti itu, nanti dia bilang, oh ini sepertinya bukan arsitektur tropis, tapi arsitektur Nusantara. Atau, ini bukan arsitektur tropis, tapi arsitektur tradisional. Karena
ungkapan-ungkapan seperti itu akan banyak akan kalian hadapi karena tipe style seperti arsitektur Nusantara, tropis ataupun tradisional itu kalau itu semuanya memiliki perbedaan, tapi kalau kalian tidak paham, kalian akan bingung nanti. Karena kalau sekedar secara umum pemahaman untuk arsitektur Nusantara itu kan lebih eh, didasarkan dari kebudayaan, dari budaya arsitektur Nusantara. Jadi arsitektur Nusantara itu mengacu dari budaya masing-masing daerah. Sedangkan arsitektur tradisional itu lebih ke tradisi. Tradisi dan budaya itu kan dekat sekali. Jadi apalagi kalau nanti masuk ke arsitektur vernakular yang lebih ke itu juga ada sangkut pautnya dengan tradisi di situ, tradisi lokal yang ada di situ ditambah dengan arsitektur dari pendatang digabungkan jadi satu, muncul arsitektur vernakular. Sedangkan arsitektur tropis itu lebih mengarah ke iklim tropis. Tapi cuma ada di area tropis, karena di area subtropis tidak ada arsitektur subtropis. Yang ada arsitektur Victorian, bukan subtropis. Cuma di area tropis yang memiliki arsitektur tropis, yang lebih cenderung ke penggunaan atap dan material. Jadi sedapat mungkin kalian bisa memahami style-style arsitektur itu, setidaknya secara umum, tapi kalian harus bisa membedakan antara style yang satu dengan style yang lain. Lebih lagi kalau seandainya menyangkut lokasi. Lokasi yang kalian buat adalah di area pegunungan. Tapi klien menginginkan bangunan yang dia mengambil contoh dari bangunan yang ada di Jakarta, yang notabene di perkotaan. Area perkotaan itu dengan area pegunungan kan beda. Lokasinya beda, baru ya pasti kalau di daerah pegunungan kan berarti konturnya juga beda. Terus kalau mau sampai detailnya itu antara bau pegunungan dan bau perkotaan itu beda. Kalau di perkotaan itu kan kita langsung berhadapan dengan antara sosial masyarakat itu kan secara langsung. Tetangga-tetangga itu kiri kanan itu sudah ada. Tapi kalau di pegunungan, kalau memang ditempatkan di lokasi yang memang lokasi hutan yang berarti di situ tidak, kita hanya berdiri sendiri, tidak ada eh, sosial masyarakat tidak ada di situ. Jadi antara keinginan klien dan kebutuhan antara klien itu kita harus sesuaikan. Artinya di sini kita bukan menggurui, kita sedapat mungkin kita menghindari kata menggurui klien. Jangan. Sedapat mungkin yang ada di situ adalah kata komunikasi, bukan menggurui. Karena nantinya juga ada klien dengan karakter tertentu juga kadang akan sulit menerima. Jadi secara umum saya hanya bisa dapat mungkin kita komunikasikan apa yang kita ketahui berdasarkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama perkuliahan, itu kita coba komunikasikan dengan klien. Jangan sampai apa yang klien inginkan tidak sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan secara benar-benar. Jadi dapat mungkin kita bisa menjadi problem solving lah. Jadi bisa membuat solusi. Jadi seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini yang tentang client brief tadi ya. Pas? Oke, kalau ada pertanyaan, kita masuk ke poin yang berikut, preliminary konseptual atau konsep awal. Nah, di sini
serapat mungkin ya, serapat mungkin kita menggunakan metode eh, kita membuat sebuah macam slideshow, slideshow bangunan, atau kalau memang agak kesulitan, kita bisa rekomendasikan dari internet lah. Kita googling image dengan style tertentu. Contoh kalau seandainya keinginan klien ingin membuat rumah dengan style modern, kita tinggal searching di Google modern house atau rumah modern, desain rumah modern, ya mungkin nanti akan muncul di situ. Tapi dengan pemahaman Anda sebagai seorang arsitek juga kalian bisa memilah-milah, karena di Google itu kadang juga di situ tampilannya, desainnya itu sudah kolaborasi. Jadi serapat mungkin kalian bisa memberikan pemahaman kepada klien apabila kalian mengambil dari contoh-contoh yang ada di Google. Yang kebanyakan juga saya buat di saat saya belum ada proyek. Jadi di awal-awal saya menggunakan sistem googling, mencari image, tawarkan ke klien, dan kita jelaskan sesuai dengan bidang keilmuan kita sampai kita bisa mendapatkan bentuk yang klien inginkan. Karena di situ nanti eh, di saat kita searching eh, selain image juga kita bisa membuka Google seperti yang saya tampilkan di awal-awal tadi tentang tampilan bangunan. Di YouTube tadi kita bisa memperlihatkan video tentang bangunan yang detail. Di situ yang memperlihatkan tentang eksterior bangunan sampai ke interior. Jadi di situ selain eksterior, interior juga ada furniture di situ tentang landscape, lighting, dan yang lain-lain, yang itu nanti sangat baik di dalam kita diskusi awal. Itu kalau kita menggunakan hal yang umum ya. Tapi kalau seandainya nanti kalian sudah memiliki portofolio, kalian sudah pernah membuat desain-desain sebelumnya, kalian bisa juga tawarkan dengan menggunakan mood board. Yang di sini contoh mood board. Kalau untuk bangunan-bangunan dengan fungsi bangunan tunggal, atau kita bisa menggunakan block plan yang presentasinya bisa sampai ke tipe-tipe desain resort atau kawasan. Oke, sampai sini ada yang tahu mood board itu seperti apa? Kalau boleh kita mau bertanya, ada yang tahu tentang mood board? Belum. Nggak ada yang tahu mood board itu apa? Oke, ini coba tampilkan. Jadi mood board seperti ini ya. Lalu kalian perhatikan ini mood board untuk interior design. Kebanyakan mood board itu lebih cenderung ke interior, tapi eksterior juga ada. Jadi ini contoh satu slide ini mood board ini tentang material ataupun apapun yang menyangkut tentang interior. Jadi di sini ada apa sih yang dinding seperti apa akan kalian pakai, kalian bisa buat fotonya, terus kalian tampilkan di sini, terus bagaimana sih keadaan di dalam ruangan seperti ini, materialnya seperti apa, baru tampilannya nanti untuk interior seperti apa. Jadi di sini ada penggunaan frame besi plus kaca di sini, terus tampilan untuk support untuk dinding, ada gambar-gambar, ada jam, ada buffet juga di sini, atau
yang seperti ini. Ini interior design untuk. Jadi di sini akan menampilkan contoh-contoh apabila nanti ruangan itu ruang-ruangan yang kita desain itu apa sih yang isinya, isi di dalam ruangan itu seperti apa. Tapi ini interior. Eksterior pun sama, bagian-bagian tertentu nanti akan ditampilkan. Saya sendiri cuma ada contoh di sini eksterior, tapi dalam bentuk file AutoCAD. Jadi mood board seperti ini. Kalian tinggal search mood board arsitektur desain, ini akan muncul contoh-contoh. Nah, ini mood board ini berisi tentang image sudah dalam bentuk foto ataupun dalam bentuk 3 dimensi yang sebelah kiri ini. Seperti apa sih tampilan? Jadi di sini dari arsitek itu menawarkan di dinding itu bisa dipakai ornamen seperti ini, ada ornamen bambu, terus lampunya menggunakan penutup bambu, jadi seperti ini. Tampilan untuk dalam interior dia juga detail seperti ini. Materialnya juga ditampilkan, nanti akan dijelaskan di saat kita berkonsultasi dengan klien. Baru yang sebelah kanan itu ditambahkan dengan sketsa-sketsa bagaimana sih keadaan nanti apabila ruangan itu telah nantinya akan jadi seperti apa. Jadi itulah tawaran-tawaran dari seorang arsitek. Jadi nanti kalau kalian masuk ke desain interior, kalian bukan artinya di sini menjadi seorang perancang furnitur, bukan seperti itu. Tapi kalian juga bisa merancang, mendesain sebuah furniture, tapi kalian bukan diartikan sebagai seorang desainer furniture. Karena kalau untuk desain interior, kalian lebih cenderung nanti akan membuat konsep ruangan. Apa saja yang akan diterapkan di situ, baik furniture ataupun teknologi tentang lighting, pencahayaan, tentang ornamen-ornamen yang akan kalian terapkan di dalam, itu kalau untuk interior. Kalau untuk eksterior nanti lebih cenderung pada fasade. Tampilan fasadenya seperti apa, ditambah dengan material-material tertentu yang akan kalian tawarkan. Ini adalah mood board. Nah, yang berikut ini, block plan. Jadi di saat kalian menawarkan juga, kalian bisa menggunakan konsep block plan. Di sini kita akan masuk ke arsitektur desain konsep. Jadi ini block plan atau perencanaan dengan menggunakan model-model blok. Jadi ini kebanyakan sketsa, karena kalau namanya block plan itu berarti masih dalam konsep ide, belum masuk ke finalisasi bentuk. Itu bisa, kalau ini untuk bangunan tunggal, kalau untuk bangunan yang lebih berkesan ke resort, berarti nanti akan ada penggambaran tentang block plan sebuah kawasan. Jadi block plan seperti ini. Oke, bagaimana sampai di sini? Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari proses dari proyek itu sendiri, ini client brief dan konsep awal ini saya sendirikan sebagai poin awal, poin pertama, karena secepat mungkin dalam prosesnya dari client brief sampai ke konsep awal ini sudah ada sign kontrak. Jadi di sini sudah ada keterikatan antara seorang arsitek dan seorang owner. Karena
untuk melanjutkan proses yang selanjutnya, kalau kita masuk ke schematic design. Jadi sebelum kita masuk ke schematic design dan design development dan construction documentation, sebelum kita masuk ke sini harus ada ini dulu, sign kontrak. Jadi kita buat kontrak dulu. Jadi di sini seorang arsitek dan klien itu sudah terikat. Entah itu, berarti di sini apapun itu yang nanti akan berlangsung, masing-masing sudah ada tanggung jawab dari seorang arsitek dan seorang owner. Jadi dari arsitek itu akan menawarkan wilayah poin-poin atau apa saja sih yang akan ditawarkan seorang arsitek, dan sebaliknya juga apa yang akan diberikan oleh klien apabila kita memberikan poin-poin yang kita berikan sebelumnya. Artinya di situ kita sudah menyangkut bagaimana seorang arsitek dan klien untuk bisa saling menghargai apa yang dibuat oleh arsitek dan apa yang diterima oleh klien, itu masing-masing itu ada harganya di situ. Jadi kata kasarnya seperti itu. Jadi kalau seandainya dalam negosiasi, tahapannya biasanya kalau seperti saya sendiri, tahapan awal adalah saya menawarkan proses desainnya itu. Tahapannya pertama hanya sebatas sampai IMB seperti itu. Sampai dengan IMB dan outputnya apa saja sih? Berarti outputnya sesuai dengan apa sih yang dibutuhkan untuk membuat sebuah IMB. Itulah yang akan kita berikan. Itu berarti kita hanya akan sampai ke gambar pradesain. Terus kita akan masuk ke estimasi cost atau dana estimasi, atau kalau kita biasa tahu rencana anggaran biaya (RAP), itu adalah estimasi awal, dan sampai ke kalau struktur sih lebih cuma cenderung ke gambar potongan. Mungkin ada plus minusnya di situ. Biasanya ada tambahan-tambahan untuk tabel struktur. Jadi ditawarkan seperti itu. Tapi kalau seandainya nanti klien menginginkan lebih, contoh dia menginginkan, nanti kalau bisa dibuatkan gambar 3 dimensi, saya ingin melihat hasilnya yang real seperti apa. Nah, itu juga nanti akan ada cost untuk itu. Jadi untuk kalau saya untuk gambar 3D itu nanti kalau ada permintaan dari klien. Dan nanti juga kan nanti tahapannya seperti pradesain, setelah itu disetujui semua baru masuk ke distributor material, baru kita masuk ke kontraktor. Jadi di situ akan muncul shop drawing dan yang terakhir as-built drawing. Dan selanjutnya kita nanti akan masuk ke tahapan yang selanjutnya, ke bagian supervisi. Oke, jadi untuk tahapan ini, konsultasi dengan klien dan konsep awal, itu sedapat mungkin sudah ada kontrak dengan klien. Ini untuk memastikan bahwa nanti apa yang kita buat itu sudah pasti akan berlanjut. Jangan sampai kalian sudah membuat presentasi, kalian sudah membuat survei, sampai kita membuat mood board, block plan, sudah presentasi sebanyak itu, dan akhirnya itu nanti klien membatalkan seperti itu. Jadi sebelum terjadi itu sebaiknya kita bicarakan kontrak. Jadi kalau nanti ada pembatalan, berarti nanti ada cost untuk itu. Oke, kita masuk ke yang berikut adalah schematic design, design development, dan construction documentation. Ini adalah tahapan yang berikut setelah kita membuat kontrak dengan klien. Jadi mungkin kalau ada yang bingung tentang materi ini, jadi ini sudah masuk, saya coba untuk menjabarkan sesuatu yang
nanti kalau seandainya kalian akan berhadapan dengan sebuah proyek real. Karena kalau untuk yang materi yang sebelumnya, yang materi yang pertemuan ketiga yang minggu lalu, itu kita hanya berfokus pada materi tugas, jadi lebih ke proyek fiktif. Dan itu tidak bisa untuk kita pakai nanti apabila nanti kalian akan masuk ke proyek real. Karena tahapan yang sebelumnya itu hanya menyangkut ke tugas. Sedangkan untuk real, proyek real ini kita akan masuk tahapan-tahapan yang lebih detail lagi. Nah, kalian kan ini sudah semester berapa ini? Semester 5. Jadi setidaknya sudah ada persiapan untuk bagaimana kalian bisa juga selain kalian kuliah, tapi kalian bisa mandiri dan kemungkinan juga kalau kalian memiliki keahlian tertentu dalam mendesain, kalian bisa masuk ke proses ini. Oke, sebentar. Oke, kita masuk ke schematic design. Jadi di sini ada poin schematic drawing, material spec, dan cost estimate yang pertama, atau estimasi dana awal. Jadi kita masuk ke schematic design yang nantinya kita akan masuk, berarti kita akan masuk ke schematic drawing. Nah, ini schematic drawing ini memiliki peranan yang penting sekali untuk proses desain selanjutnya. Karena di sini kalau saya bilang untuk desain selanjutnya, berarti kita akan nanti akan masuk ke kalau kita akan masuk ke desain development, artinya pengembangan dari desain sebelumnya. Nah, ini adalah titik awal untuk kita bisa mengembangkan desain selanjutnya. Nah, di sini kita akan masuk ke, selain untuk desain secara skematik, secara skema awal itu berarti kita masuk ke ide-ide apa sih yang kita akan terapkan, seperti yang di mood board tadi. Kita bisa membuat secara skematik pola pikir apa sih pola pikir apa yang kita akan berikan pada klien. Terus di situ juga nanti kita akan jelaskan bagian-bagian bangunan itu tentang material apa saja sih yang akan kita berikan, kita akan tawarkan di situ, mungkin dari pondasi, terus kita masuk ke dinding dan sampai ke atap. Apa sih yang akan kita tawarkan? Sedapat mungkin sebelumnya kan kita sudah bisa membaca karakter klien seperti apa. Nah, setelah kita bisa membaca karakter klien, kita juga bisa menerapkan material yang akan kita tawarkan di situ. Nah, setelah material kita tawarkan, berarti sedapat mungkin kita sudah bisa membuat sebuah estimasi lah, perkiraan untuk dana, untuk anggaran yang nanti akan dibutuhkan berapa sih dana yang akan dibutuhkan. Karena untuk biasanya di sini ada cara-cara untuk bisa menetapkan dana atau rencana untuk anggaran yang nantinya akan klien kita keluarkan. Bisa kita dari hitungan presentasi dari total, atau kita membuat sebuah estimasi berdasarkan hitungan per meter. Jadi nanti kita bisa untuk biasanya untuk hitungan presentasi, biasanya juga untuk presentasi dari total budget, kita harus menghitung dulu total luas bangunan. Jadi contoh, kalau seandainya kita ingin membuat atau menghitung total luas bangunan, berarti kita juga harus
menggunakan hitungan per meter. Jadi contoh, kalau seandainya kita membuat bangunan dengan ukuran 8 kali 6, 8 kali 6 berarti 48. Kan 8 kali 6, 48 ya. Jadi 48, kalau seandainya hitungan per meternya, kalau sekarang, biasanya kita menggunakan hitungan per meter, kita kita pakai sekitar 6 kalau sekarang sudah sampai mendekati 7 juta per meter. Jadi kalau kita gunakan untuk lahan 8 kali 6, 48 dikalikan dengan 6 juta. Nah, totalnya untuk biaya konstruksi adalah sekitar 288 juta. Kalau biasanya seorang arsitek yang kalau IAI itu menggunakan presentasi 3%, 3-5%. Kalau kita menggunakan 5%, berarti ini kita kali 0,05. Berarti gaji kita, seorang arsitek itu sekitar, kalau untuk bangunan 8 kali 6, berarti kita menawarkan sekitar 14.400.000. Seperti itu. Kalau kita menggunakan angka 5%, ya, biasanya semakin besar bangunan, presentasinya semakin kecil. Semakin kecil bangunan, presentasinya semakin besar. Jadi seperti itu. Kalau kita menggunakan persen, kita juga bisa menggunakan per meter. Jadi kalau kita sudah dapat bangunannya 48 meter persegi, kita tinggal tawarkan kalau untuk 1 meter, contoh kalau kalian 1 meter meminta, kita minta sekitar 500.000 per meter, seperti itu. Kita tinggal kalikan. Jadi itu tinggal menyesuaikan. Jadi cost estimate awal itu dapat mungkin sudah ada. Karena ini untuk kita bisa bernegosiasi dengan klien, apakah klien itu bisa memahami tentang dana atau anggaran yang akan kita tawarkan. Nanti kalau untuk secara detail, biasanya perbagian dalam satu bangunan itu biasanya sebenarnya hitungannya beda. Ada kalanya bagian-bagian tertentu yang tidak sepenuhnya tertutup oleh atap, itu pasti beda juga anggaran dengan yang bagian-bagian yang tertutup oleh atap. Tapi untuk secara keseluruhan, untuk estimasi awal kita bisa terapkan secara total lebih dulu. Nanti akan ada negosiasi dengan klien, apa sih yang mereka inginkan, itu nanti akan berkembang di situ. Karena untuk pemahaman klien dalam rate per meter persegi itu, sedapat mungkin kita harus samakan persepsi dulu sebelum desain kita itu kita kembangkan. Nah, nanti juga dalam desain development, kita juga nanti bisa menggunakan atau kita menawarkan material-material yang, jadi kita bisa menawarkan apakah klien kita suka material buatan, yang kebanyakan ada di toko-toko bangunan, atau kita bisa menggunakan material alam. Itu kita harus tawarkan juga. Jadi jangan selalu kita menawarkan sesuatu yang terlalu mudah lah didapat. Tapi untuk material alam, itu juga dalam perkembangannya memiliki, kalau sekarang perkembangannya tidak, apalagi di daerah-daerah tertentu. Contoh kalau, sebentar.
Contoh kalau di Bali. Di Bali itu seorang arsitek itu bukan cuma sekedar bisa menggambar, tapi bisa yang kalau nggak salah di Bali itu yang paling sulit adalah material. Bukannya tidak ada, di sana itu material itu bisa dikatakan juga termasuk lengkap. Tapi arsitek yang di Bali itu mereka bukan cuma sekedar membangun sebuah bangunan, tapi mereka memikirkan material apa yang mereka pakai. Kalau kalian lihat di contoh-contoh tentang arsitektur yang di Bali itu, kebanyakan yang digunakan adalah material alam. Tapi mereka dalam penggunaan material alam, mereka memiliki hitungan-hitungan tersendiri karena di saat mereka menggunakan material alam, contoh batu, di area-area tertentu kan mereka ada juga untuk area-area yang bisa mereka dapatkan untuk material batu. Tapi mereka sedapat mungkin bisa meminimalisir, jadi mereka memanage sedapat mungkin material-material itu untuk jangan sampai mengganggu alam jadi di daerah yang mereka ambil batunya itu mereka biasanya eh, membuat sebuah manajemen yang terukur. Jangan sampai di saat mereka membangun area yang mereka ambil materialnya itu rusak. Jadi seperti itu. Jadi ada kalanya material-material alam tertentu eh, mereka mengakali dengan ada penambahan-penambahan material buatan. Karena mereka takut jangan sampai area yang mereka ambil materialnya itu rusak. Contoh batu. Kayu pun seperti itu. Mereka sedapat mungkin mengambil bahan dari luar. Kalau bisa. Jangan sampai mengambil material macam kayu, mereka sedapat mungkin menghindari penebangan pohon kalau di sana. Jangan sampai alam mereka rusak. Kan beda dengan di sini. Kalau di sini sedapat mungkin kita ambil saja material yang ada tanpa memikirkan bahwa area yang diambil materialnya itu apakah nanti rusak atau tidak, yang penting materialnya diambil. Contoh kalau di sini kan yang di daerah, kalau di daerah saya ini, daerah Tomohon ini, tempat pengambilan material batu itu kan di daerah Lokon. Entah seperti apa amdalnya, saya sendiri tidak tahu. Tapi dalam pengembangan desain, hal-hal seperti itu sebaiknya sebagai seorang arsitek juga kita harus memahami. Jadi kalau kita kembali di poin awal tadi tentang idealisme, kalau saya sih lebih cenderung untuk jangan sampai lah. Contoh kalau dulu saya suka sekali untuk menggunakan material, kalau di sini dinamakan batu piring atau batu plat yang ada di sekitar Timbukar, Pangkunei sana yang di daerah yang biasa diambil batu. Tapi kalau sekarang saya berusaha untuk kalau bisa mengurangi itu karena kalau dilihat di lokasi sih takutnya nanti kalau seandainya material itu ditambang terus-terus takutnya alam di situ akan rusak. Jadi sedapat mungkin pemahaman kita sebagai seorang arsitek jangan hanya memikirkan bagaimana desain itu bagus, tapi bagaimana juga kita bisa menjadi bukan cuma sebagai seorang problem solving untuk klien, tapi kita juga sedapat mungkin bisa menjadi problem solving untuk alam alam dan sekitar kita. Dapat mungkin kita bisa menghargai lingkungan. Oke, kira-kira untuk yang poin berikut, design development sedapat mungkin jangan sampai kita mengesampingkan tentang alam. Nah, untuk design development salah mungkin juga di sini sudah ada kolaborasi antara arsitek, klien, kalau bisa juga dengan kontraktor, atau bisa juga plus dengan distributor bahan bangunan. Karena nanti apapun yang kita akan pakai, kita juga harus memiliki pengetahuan, oh di saat kita menggunakan material ini, kita bisa dapat di toko ini. Jangan sampai kita hanya mengharapkan klien saja yang
mencari itu. Sedapat mungkin juga kita memahami di mana kita bisa membeli material ini. Jangan hanya kita serahkan semua kepada klien. Jadi pengetahuan kita tentang material bangunan bukan cuma sekedar bagaimana karakter dari material itu sendiri, tapi di mana kita bisa dapatkan. Jangan sampai kita membuat gambar, semua ternyata material yang kita tawarkan itu semuanya dari luar. Nantinya klien kita akan mengeluh kan, bagaimana mungkin membangun, biasanya kan hitungannya sedapat mungkin material yang kita dapatkan jangan sampai sulit untuk dijangkau. Sedapat mungkin carilah material yang mudah didapat, kita tahu di mana tempatnya untuk kita bisa mengambilnya, tapi selain itu juga kita pertimbangkan kalau misalnya kita mengambil atau menerapkan material alami, jangan sampai kita merusak alam. Nah, di saat kita membuat desain development ini, sedapat mungkin kita dalam kolaborasi antara arsitek, owner atau klien, distributor bangunan, atau toko bangunan, dan kontraktor itu sudah bisa ada persetujuan lah di situ. Dan di desain development itu sedapat mungkin juga kita bisa menerapkan untuk kita sudah bisa membuat anggaran yang kedua lah, atau bisa dikatakan juga sebelum pekerjaan kita sudah ada cost estimate yang sesuai dengan perkembangan dari desain yang kita buat. Nah, untuk estimasi, ada perbedaan antara estimasi awal dan estimasi harga setelah gambar itu dikembangkan. Sedapat mungkin kalau di sini saya biasa menerapkan toleransi antara perbedaan anggaran di awal dan anggaran yang sesudah gambar itu dikembangkan sekitar 10-20% lah. Dapat mungkin jangan sampai lebih. Kalau bisa sih jangan sampai 20% juga. Kalau bisa 10-15% itu masih bisa ditoleransi. Karena sedapat mungkin nanti kalau misalnya penambahan kos di bawah 15%, nanti kemungkinan untuk klien juga bisa confident, bisa juga menyetujui anggaran itu, karena kemungkinan kita kan sudah bisa menjelaskan di awal kalau misalnya ada perkembangan seperti ini akan ada penambahan seperti ini, dan kosnya itu jangan sampai melebihi 15%, di bawah 15% lebih bagus, dan kemungkinan proyek itu akan berjalan lancar. Karena biasanya di dalam design development ini nanti akan setelah RAB yang kita buat sebelumnya di cost estimate yang pertama di awal, di cost estimate yang kedua itu akan muncul bill quantity. Nah, di saat kita membuat bill quantity, artinya estimasi yang kedua setelah gambar itu kita kembangkan, itu biasanya akan ada penambahan budget loh, yang takutnya nanti klien itu seperti apa ya? Jadi kemungkinan bisa jadi tidak sesuai dengan ekspektasi dari klien itu sendiri. Jadi kalau untuk proses estimasinya lebih dari 20%, itu banyak sekali hal yang harus kita perbaiki di situ. Kalau cuma 10-15%, biasanya kita bisa menyederhanakan tentang penggunaan material, atau kita bisa konsultasi dengan orang-orang dari bidang yang lain. Contoh struktur, kita bisa merampingkan struktur seperti apa sedapat mungkin dengan mengurangi atau merampingkan struktur, tapi masih dalam toleransi struktur yang layak, tapi kita bisa mengurangi cost. Jadi kita bisa konsultasi dengan orang-orang di luar bidang arsitektur, contoh dari bidang struktur seperti itu. Tapi kalau seandainya
cost-nya itu sudah melebihi sekitar 20%, itu banyak hal yang harus kita kurangi. Dan kemungkinan besar nanti dari desain development ini atau dari final cost ini, kita akan kembali ke ini, schematic design. Jadi kita akhirnya akan ada pekerjaan tambahan lagi, karena kita akan mengulang lagi dari awal. Nah, itulah yang bisa nanti membuat proyek ini memiliki delay yang cukup lama. Karena kalau seandainya cuma bangunan rumah tinggal, dana itu bukan hitungan pertama, bukan prioritas. Tapi kalau seandainya nanti kalian membuat sebuah bangunan komersial, dana itu menjadi hitung-hitungan yang krusial sekali. Apalagi waktu, masalah waktu pekerjaan juga hal yang sangat krusial sekali. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ada paling orang malas ya pasang video kan. Untuk masalah berikut yang tentang pre-construction ini juga sedapat mungkin kolaborasi antara arsitektur, klien, dan kontraktor itu sebisa mungkin sudah final, karena nanti akan ada presentasi untuk project dalam bentuk unleashing, terus kita akan masuk ke tender qualification. Jadi kita akan mengklarifikasi dari tender atau kontrak yang kita akan buat, pertama, yang kedua, terus nanti akan ada appointed dari kontraktor. Tapi ini saya rasa ini nanti, karena ini lebih ke sistem, karena kita akan lanjut saja ke slide yang berikut, karena ini nanti ini sudah masuk ke sistem dari proyek itu sendiri, masuk ke sistem. Kita sendiri lebih akan membahas ke keterikatan kita antara arsitek dengan klien. Kita akan masuk ke slide yang berikut. Kita akan masuk ke construction untuk supervisi dari proyek. Jadi supervisi dalam proyek itu sangat penting. Jadi di sini maksud dari supervisi ini, maksudnya kalau biasa yang kita ketahui, kata-kata umum itu pengawasan. Tapi di sini bukan cuma sekedar mengawas. Sebagai seorang arsitek, Anda juga harus bisa untuk mengarahkan kontraktor supaya sesuai dengan apa yang Anda buat. Jangan seperti penjelasan saya di materi sebelumnya, jangan sampai seorang arsitek nanti selain didikte oleh klien, Anda juga bisa didikte oleh kontraktor. Jangan sampai seperti itu. Karena di saat Anda didikte oleh kontraktor, bisa jadi banyak sekali perubahan yang akan terjadi di lapangan. Dan itu akan mempertaruhkan kredibilitas Anda sebagai seorang arsitek. Sama juga di saat kalau Anda jadi mahasiswa dan Anda akan mengajukan di saat skripsi atau tugas akhir, dan Anda tidak bisa mempertahankan judul Anda atau skripsi Anda, berarti Anda nantinya juga di saat pekerjaan Anda bisa didikte oleh orang lain. Kalau di dalam ujian kan kalian akan berusaha didikte oleh dosen, berusaha untuk menjatuhkan kalian di saat ujian. Di dalam proyek real juga kalian itu nanti akan diuji. Apakah kalian ini akan bisa didikte oleh klien atau kontraktor? Kalau kalian menyerah, berarti desain kalian akan berubah dan jejak
keilmuan Anda itu akan hilang. Kalau saya sendiri pernah mengalami seperti itu, didikte oleh klien, jadi desain yang sudah saya buat, tanpa saya ketahui ternyata oleh klien itu diubah. Tapi saya mengetahuinya setelah perubahan itu selesai. Jadi waktu itu kejadiannya bangunan itu dalam proses pembuatan slab. Ukuran yang saya berikan kalau salah waktu itu ukuran slab itu 20 kali 45 kalau salah. 20 kali 45 untuk slab karena jarak bentangan kolom sekitar 7 meter. Tapi tanpa saya ketahui, ternyata oleh owner itu diubah. Tanpa pemberitahuan kepada saya, itu dia mengubah ukuran slab itu menjadi 20 kali 20. Jadi kecil. Padahal resikonya itu bangunannya itu 2 lantai, bentangan kolom itu 7 meter, dan kolom yang saya buat itu kolom pipih. Kolom yang hanya memiliki lebar 15 cm. Atau kalau 15 cm sudah finishing. Sebenarnya total kolom itu, kalau kolom yang saya buat itu tebalnya itu cuma sekitar 13 cm, tapi memiliki lebar yang sekitar 15 kali 70 kalau salah, tapi memiliki bentuk L dan T. Jadi saya sedapat mungkin saya sudah berusaha menghitung untuk slopnya bisa bisa dipadukan dengan kolom pipi. Karena waktu itu pun balok yang saya pakai juga balok pipi, cuma tebal sekitar 13 cm. Nah, di saat diubah slopnya itu, dan saya mengetahuinya setelah dicor, bukan lagi setelah dicor. Kan setelah pengecoran slop, pengecoran kolom. Baru setelah itu pengecoran ring balok. Nah, setelah dalam proses pengecoran ring balok, baru saya ketahui bahwa slopnya itu hanya dibuat 20 kali 20. Itu saya kecewa sekali. Dan setelah itu, saya mengundurkan diri. Karena yang saya takut, saya mengundurkan diri karena saya bilang bahwa saya tidak bisa lagi bertanggung jawab terhadap bangunan itu. Tapi klien masih tetap berusaha untuk menghubungi karena klien bersedia untuk bertanggung jawab karena dia sendiri yang membuat perubahan itu. Tapi sampai sekarang kita masih dalam tahap negosiasi ulang. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini untuk supervisi ini sangat penting sekali. Karena di sini juga masing-masing bagian dalam proyek ini, klien, arsitek, dan kontraktor itu harus jujur antara klien kepada arsitektur, kepada arsitek, atau kontraktor kepada arsitek, atau klien kepada kontraktor kepada klien, itu masing-masing harus jujur. Jangan sampai ada yang disembunyikan. Karena di saat ada yang disembunyikan, yang korban itu adalah bangunan itu sendiri. Jadi di sini biasanya saya menerapkan skala supervisi atau pengawasan itu biasanya 2 minggu 1 kali. Untuk pembangunan konstruksi, biasanya supervisi saya lakukan 2 kali seminggu. 2 kali 1 minggu. Setiap 2 minggu 1 kali untuk konstruksi, tapi untuk finishing 1 minggu 1 kali. Dan biasanya untuk itu saya biasanya menerapkan pada hari Jumat atau hari Sabtu, atau akhir minggu biasanya. Tapi itu juga nanti bisa dinegosiasikan tergantung kebutuhan kontraktor atau kebutuhan proyek itu sendiri. Apalagi dalam tahap pengecoran, karena biasanya dalam tahap pengecoran, biasanya sebelum pengecoran itu arsitek itu harus hadir, harus ada di situ untuk mengecek semua struktur yang dibuat oleh kontraktor. Jangan sampai ada yang meleset. Apalagi untuk pemipaan, leveling lantai, terus
persiapan untuk pengecoran, untuk backlisting. Jangan sampai nanti di saat pengecoran backlisting itu tidak kuat. Nanti sampel untuk material juga. Nanti apakah material yang digunakan itu sudah disetujui oleh klien. Itu sangat penting di saat kita untuk dalam tahap supervisi atau pengawasan. Oke, yang berikut ini misalnya nanti dalam proyek tersebut ada pekerjaan-pekerjaan tambah kurang, additional or reduction. Jadi additional itu artinya ada penambahan pekerjaan, entah itu dari klien itu sendiri yang ingin membuat penambahan-penambahan ruangan atau penambahan-penambahan bentuk, ataupun dari kontraktor yang menawarkan seperti itu. Jadi biasanya ada pekerjaan tambah kurang, plus minus. Tapi itu untuk pekerjaan tambah kurang itu nanti akan masuk ke plus minus dari cost itu sendiri. Dan sedapat mungkin juga itu dikoordinasikan, dikolaborasikan, nanti dihitung bersama. Karena di saat ada penambahan atau pengurangan, berarti budget juga akan dapat mungkin berpengaruh dan bisa menyesuaikan ke dalam total building cost. Jadi jangan sampai hal itu bisa mempengaruhi dalam pekerjaan. Dan itu semua sedapat mungkin owner itu harus tahu, jangan sampai ada masalah di kedepannya seperti apa. Nah, di sini dalam pekerjaan proyek ini, sedapat mungkin seorang arsitek itu menjadi seorang guide, pengarah. Jangan sampai sistemnya berubah ya. Jangan sampai kontraktor yang mengarahkan arsitek. Harus arsitek yang mengarahkan kontraktor. Seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai Anda didikte oleh kontraktor atau oleh klien. Karena ini nantinya juga akan efeknya sampai ke schedule pekerjaan. Kalau ada perubahan-perubahan, berarti schedule-nya akan berubah. Dan akibat dari perubahan itu berarti waktu pekerjaan itu akan delay atau akan bertambah dan biasanya tidak akan sesuai. Apalagi untuk proyek komersial. Oke, kita lanjut ke berikut. Jadi di sini untuk sampel. Jadi di saat kita membuat sebuah proyek, sedapat mungkin kita bisa menjelaskan tentang contoh-contoh, entah kita searching pakai Google, image ataupun dari YouTube dalam bentuk video, ataupun kalau memang ada pilihan-pilihan dari user atau dari owner, biasanya owner juga akan memperlihatkan pilihan-pilihannya, entah dia mengambil dari Google atau dia mengambil dari tetangga juga, kemungkinan bisa. Dan yang terakhir, sedapat mungkin sebagai seorang arsitek, Anda juga harus memiliki referensi atau memiliki pilihan, memiliki contoh-contoh seperti yang tadi. Ada mood board dan sedapat mungkin sampai ke block plan seperti itu. Tapi ingat di saat kalian akan membuat block plan sampai ke master plan, harus sudah ada data untuk ukuran lokasi, data lokasi, kajian lokasi itu sudah ada. Nanti untuk data angin, nanti kita akan menyesuaikan untuk area-area bukaan pada bangunan. Untuk matahari kita akan menyesuaikan untuk bukaan-bukaan pada jendela. Untuk kebisingan kita akan mengatur barrier atau penghalang, baik itu buatan ataupun alam. Itu tergantung dari data lokasi yang akan kita buat. Nah, untuk yang terakhir mungkin ya, sebelum nanti untuk contoh-contoh kita akan, karena sini waktunya sudah sekitar 2 jam. Kalau kita jelaskan nantinya perbagian, ini akan lebih lama. Cuman ini kita cuma sekedar
jelaskan saja untuk pilihan dari, bukan ini bukan user preference ya, tapi arsitek preference ini. Jadi pilihan dari arsitek itu sendiri. Nah, di sini nanti kita akan coba jelaskan untuk minggu depan ya, ini untuk minggu depan. Saya akan coba untuk menggambarkan apa sih yang sudah saya buat untuk referensi kalian sebelum kalian akan membuat tugas. Mungkin kalau memang ini dijadikan acuan mungkin terlalu detail, karena ini memang proyek real, beda dengan untuk membuat tugas. Tapi setidaknya dari materi yang saya berikan ini, sedapat mungkin kalian bisa mengambil hal-hal yang positif lah. Apa sih yang bisa kalian dapatkan dari pengalaman yang pernah saya alami. Dan ini sebenarnya bukan khusus, bukan materi khusus untuk perkuliahan secara khusus, tapi ini adalah sharing ilmu saja. Apa yang pernah saya alami, itu saya berusaha sharing. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian. Nah, untuk minggu depan kita akan coba masuk ke preference yang ada pada saya ini. Yang pertama itu rumah tinggal, dan yang kedua itu untuk bangunan jasa. Di sini ada penginapan, kafe, dan ballroom. Saya akan coba jabarkan tentang rumah tinggal, aspek dari klien seperti apa, dan problem solving-nya yang saya buat seperti apa, itu nanti akan saya jelaskan. Karena kalau untuk sekarang itu kemungkinan saya masih butuh sekitar 1 jam lebih ini untuk bisa menjelaskan tentang rumah tinggal dan penginapan, kafe, ballroom. Ini ada, jadi rumah tinggal itu ada 2, penginapan 1, kafe 1, ballroom 1. Jadi ada 3 bangunan. Jadi total ini sekitar ada 5 bangunan yang akan saya coba jelaskan. Tapi karena waktu sudah mepet, mungkin nanti minggu depan. Nah, untuk rumah tinggal itu bersifat non konvensional dan nantinya akan lebih ke hal yang personal atau spesifik, karena rumah tinggal itu berdasarkan klien, keinginan klien. Dan juga di sini selain keinginan klien, kita harus ada juga kolaborasi selera antara seorang arsitek dan klien itu sendiri. Kita kolaborasi. Jadi di sini kita juga harus mengesampingkan idealisme kita. Jadi apa keinginan klien dan apa kebutuhan klien, itu nanti kita bisa menyesuaikan dengan bidang keilmuan kita. Tapi juga seperti tadi, ada batasan-batasan yang harus kita perjelas kepada klien tentang hal-hal yang seperti yang saya bilang tadi, tentang yang lebih bersifat kalau jangan sampai bisa merugikan orang lain lah. Atau kalau kita membuat bangunan, jangan sampai kita mengambil material yang di daerah itu nanti akan area itu yang diambil materialnya itu akan rusak. Dapat mungkin ada hal-hal seperti itu. Untuk rumah tinggal, budget itu bukan hal yang utama, karena budget itu biasanya kita sudah negosiasikan terlebih dahulu dan bukan menjadi hal yang utama. Nanti kita akan jelaskan mungkin minggu depan. Dan untuk rumah tinggal itu tipenya adalah bangunan dengan waktu tinggal yang kemungkinan ya sepanjang umur dari pengguna itu. Jadi di sini untuk waktu tinggal memiliki nilai plus. Sedangkan untuk bangunan jasa seperti penginapan, kafe, ballroom, atau untuk bangunan jasa yang lain, itu bangunannya itu bersifat komersial, general, standar atau umum. General artinya di sini umum ya, umum, standar, sesuai standar yang diinginkan oleh klien kita nanti, atau tipe-tipe dari bangunan. Penginapan juga biasanya seperti itu, ada karakteristik dari bangunan itu sendiri dan akan ada memiliki standar, dan nantinya kita nanti di guide atau diarahkan oleh operator yang di sini
nantinya kita juga nantinya akan diarahkan oleh klien seperti apa sih keinginannya, tapi bukan artinya kita didikte, tapi kita juga minta arahan. Budget di sini paling penting karena bersifat komersial, artinya nanti klien itu pasti dia lebih ingin mengetahui dengan budget seperti ini, apakah nanti bangunan ini bisa profitnya ke depannya itu dia bisa untung atau tidak. Karena di saat kita membangun penginapan, ballroom seperti itu, dia menyesuaikan budgetnya berapa, dan nanti uang kembalinya kapan, dan nantinya keuntungannya dia akan dapat di tahun keberapa, seperti itu. Nah, untuk waktu tinggal pasti minus karena ini bangunan bersifat jasa, jadi tergantung siapa yang datang, dan biasanya kalau untuk penginapan kan hitungannya ada hitungan hari, hitungan bulan, tapi saya tidak pernah mendengar ada penginapan yang menginap sampai tahunan. Saya rasa tidak. Apalagi kafe atau ballroom. Kafe itu musiman, ballroom itu sesuai dengan event. Jadi seperti itu. Oke, nanti ini saya akan jelaskan minggu depan untuk tempat tinggal dan bangunan biasa. Oke, ini slide yang terakhir. Oke, terima kasih. Sampai di sini untuk materi yang bisa saya sharing.